Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Rizky Wibowo, Sofa Kustini, Seli Wahyuni, yang akan menjelaskan persamaan diferensial linier orde 2 non-homogen dengan koefisien konstanta. Adapun bentuk umum persamaan diferensial orde 2 non-homogen dengan koefisien konstanta adalah A0 Y double aksen ditambah A1 Y aksen ditambah A2 Y sama dengan GX. Dengan A0, A1, dan A2 merupakan konstanta serta GX tidak sama dengan 0. Misal, YH merupakan penyelesaian persamaan diferensial homogen yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dan YP adalah penyelesaian non-homogennya. Penyelesaian umum persamaan diferensial linier orde 2 non-homogennya adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Nah, di sini ada 3 cara dalam menentukan atau mencari YP. Yang pertama itu ada koefisien tak tentu. Yang kedua, cara variasi parameter. Dan yang ketiga itu ada variabel kompleks. Itulah yang digunakan untuk mencari YP. Oke, yang pertama kita bahas koefisien tak tentu. Bagaimana sih prosedur penyelesaian persamaan diferensial non tak homogen menggunakan koefisien tak tentu? Nah, di sini ada langkah pertama, yaitu menentukan solusi umum persamaan diferensial linier homogen, biasa disebut fungsi komplement YH(X). Langkah kedua, menentukan solusi umum persamaan diferensial tak homogen, biasa disebut integral khusus atau YPX. Langkah ketiga, menentukan solusi umum persamaan diferensial Y sama dengan YHX ditambah YPX. Jadi yang sudah kita dapatkan di langkah yang pertama dan langkah yang kedua itu kita jumlahkan di langkah yang ketiga. Kita lanjut. Contoh. Tentukan solusi umum persamaan diferensial berikut ini. D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah Y sama dengan 1. Langkah pertama, menentukan solusi umum persamaan diferensial linier homogen, yakni D2Y per DX pangkat 2 ditambah Y sama dengan 0. Setelah itu, kita cari akar-akar dari persamaan linier homogen yang sudah diubah tadi menjadi, mencari akar seperti biasa. Nah, di sini didapat M pangkat M kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Jadi, M sama dengan akar 1, M sama dengan 1. Solusi umum Solusi umumnya apa? Nah, ini solusi umumnya. YH(X) sama dengan A cos X ditambah B sin X. Langkah kedua itu menentukan solusi umum persamaan diferensial linier tak homogen, yaitu D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah Y sama dengan 1. Solusi umumnya YPX sama dengan 1. Langkah ketiga yaitu Y sama dengan YHX ditambah YPX sama dengan A cos X ditambah B sin X ditambah 1. Selain itu, untuk menyelesaikan persamaan diferensial di atas dengan menggunakan metode koefisien tak tentu dapat dibagi menjadi beberapa kasus, yaitu di sini akan dibagi menjadi beberapa kasus. Adapun kasusnya bisa kita lihat. Yang pertama, kasus 1. Jika bentuk fungsi Gx pada persamaan diferensial merupakan fungsi eksponensial, maka YP adalah fungsi bentuk X pangkat K A eksponen pangkat A pangkat X dengan K adalah bentuknya akar yang sama pada persamaan diferensial homogennya.
Dan A merupakan koefisien tak tentu yang dicari dengan cara substitusi YP dan turunan YP 2 kali terhadap X ke dalam persamaan diferensial. Jika Gx sama dengan E eksponensial AX, maka persamaan diferensial menjadi A0Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A2Y sama dengan E eksponensial AX, eksponensial pangkat AX. Misalkan YP sama dengan A eksponensial pangkat AX dan diturunkan YP 2 kali terhadap X, diperoleh YP aksen sama dengan A eksponen AX, A eksponen pangkat AX, dan YP double aksen sama dengan A kuadrat A pangkat AX. Substitusikan YP aksen dan YP double aksen pada persamaan 1. Nah, persamaan satunya yang ini. Persamaan satunya ada di sini. Nah, yang sudah kita tulis yang tadi. Nah, habis itu masukkan ke dalam persamaan yang kita peroleh. Nah, setelah itu maka berubahlah dia menjadi seperti ini. Sehingga diperoleh lagi nih A sama dengan E per A0 A pangkat 2 ditambah A1A ditambah A2. Nah, dari persamaan itu maka diperoleh A0 pangkat A pangkat 2 A0 A pangkat 2 ditambah A1A ditambah A2 sama dengan 0. Maka YP sama dengan EX. Maka YP sama dengan X pangkat K A eksponen pangkat AX. Dengan K banyaknya akar yang sama pada persamaan diferensial homogennya, dan A adalah akar persamaan karakteristiknya. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial berbentuk Y sama dengan YH plus YP aksen, atau Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah X pangkat K A eksponensial pangkat AX dengan C1 dan C2 konstanta sembarang. Itu untuk kasus 1. Kita lanjut ke kasus yang 2. Jika fungsi Gx merupakan persamaan diferensial polinomial berderajat M, maka Xm dengan M lebih besar sama dengan 0, maka YP dipilih berbentuk XK A0 A1X ditambah titik-titik ditambah AM X pangkat M. Nah, ini YP dipilih berbentuk ini ada di tabel yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Nah, di sini ada tabel-tabel yang mana di dalam tabel itu akan ditentukan jika bentuknya seperti ini, maka yang dipilih YP-nya seperti ini. Nah, di situ ada penjelasannya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dia itu berbentuk tabel. Nah, oke, sampai situ. Kemudian dengan K adalah banyaknya akar yang sama pada persamaan diferensial homogennya. Jika Gx sama dengan B0 X pangkat M dan B1 X pangkat M min 1 ditambah titik-titik BM. Persamaan diferensial menjadi A0Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A2Y sama dengan B0 X pangkat M ditambah B1 X pangkat M min 1 dan seterusnya sampai BM. Untuk memperoleh penyelesaian persamaan itu, dimisalkan YP sama dengan A0 ditambah A1X ditambah sampai dengan AM X pangkat M. Diperolehlah YP aksen dan YP double aksen. Kemudian substitusikan YP aksen dan YP double aksen yang telah kita peroleh sebelumnya ke persamaan 2. Mana persamaan 2? Ini persamaan 2. Nah, setelah itu maka diperoleh A0 M dikali M min 1 dikali AM X pangkat M min 2 ditambah dan seterusnya sampai 2A2 ditambah A1 MA MX pangkat M dikurang 1 dan seterusnya sampai A1. Dengan begitu diperolehlah persamaan 3 nih, persamaan 3 nih. Nah, setelah itu samakan koefisien ruas kiri dan ruas kanan, samakan. Nah, di sini ada A2 AM sama dengan B0, A2 AM dikurang 1 ditambah MA1 AM sama dengan B1.
A2A0 ditambah A1A1 ditambah 2A0 A2 sama dengan BM. Itu untuk kasus yang kedua. Kita lanjut, masih kasus yang kedua, sehingga didapat AM sama dengan A per A pangkat 2. Atau AM sama dengan A per A2, dengan A2 tidak sama dengan 0. Jika A1 tidak sama dengan 0, maka ruas kiri dari persamaan 3 menjadi polinomial berderajat M dikurang 1. Dan tidak memenuhi persamaan 3 untuk menjadi A0 YP double aksen ditambah A1 YP aksen polinomial berderajat M dan penyelesaian tidak homogen. YP harus diubah menjadi polinomial berderajat M ditambah 1. Sehingga diperolehlah persamaan YP seperti ini. Nah, sehingga jika A2 sama dengan 0 dan A1 sama dengan 0, maka ruas kiri pada persamaan 3 menjadi polinomial berderajat M dikurang 1, sehingga YP yang dipilih itu YP sama dengan X pangkat K A0 ditambah A1X ditambah sampai dengan AM X pangkat M. Dengan K adalah banyaknya akar yang sama pada persamaan diferensial homogennya. Dengan demikian penyelesaian umum persamaan diferensial diperoleh Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah X pangkat K H0 ditambah A1X ditambah sampai AM X pangkat M. Dengan C1 dan C2 konstanta sebarang dan dan A0 dan A1 hingga AM merupakan penyelesaiannya. Cara substitusi YP 2 kali terhadap X pada persamaan diferensial. Jika fungsi Gx pada persamaan diferensial berbentuk perkalian antara fungsi polinomial dengan fungsi eksponensial, maka X pangkat M eksponensial AX, eksponensial pangkat AX, maka dipilih YP-nya berbentuk apa? Nah, ini bentuknya. XK dikali A0 ditambah A1X ditambah hingga AMX pangkat M. Eksponensial AX. Dengan K adalah banyaknya akar yang sama pada persamaan diferensial homogennya. Jika X sama dengan B0 X pangkat M dan B1 X pangkat M min 1 ditambah hingga BM dikali eksponensial pangkat AX, maka persamaan diferensial menjadi A0 Y double aksen ditambah A1 Y aksen ditambah A2 Y sama dengan B0 X pangkat M ditambah B1 X pangkat M min 1 ditambah hingga BM dikali eksponensial AX. Nah, itulah persamaan 4-nya. Sudah kita temui 4 persamaan. Nah, sekarang kita misalkan YP sama dengan A0 ditambah A1X ditambah titik-titik ditambah AM X pangkat M. Eksponensial AX. Atau YP sama dengan eksponensial AX dikali UX. Dengan UX sama dengan A0 ditambah A1X ditambah hingga AM X pangkat M. Turunkan YP 2 kali terhadap X, maka diperolehlah YP aksen eksponensial AX dikali U aksen X ditambah AUX. Dan YP double aksennya diperoleh ini. Eksponensial AX dikali U double aksen X ditambah 2AU aksen X ditambah A2UX. Setelah itu, substitusikan YP aksen dan YP double aksen pada persamaan 4. Diperolehlah A0 U double aksen X ditambah 2AUX, 2AU aksen X ditambah A pangkat 2UX, dan A1 U aksen X dan AIX ditambah A2UX. Sama dengan B0 X pangkat M ditambah B1 X pangkat M min 1 ditambah hingga BM sampai eksponensial AX. Atau A2 U double aksen X ditambah 2A0A ditambah A1 dikali U aksen X ditambah A0A pangkat 2 ditambah A1A ditambah A2
dikali UX sama dengan PNX. Dengan PNX sama dengan B0X pangkat M ditambah B1X pangkat M min 1 sampai dengan BM. Dikali eksponensial AX. Nah, jika A0, A pangkat 2 dan ditambah A1, A ditambah A2 tidak sama dengan 0, maka UX sama dengan A0 ditambah A1X hingga AM X pangkat M. Sehingga penyelesaian persamaan yang keempat kita dapat itu YP sama dengan eksponensial AX dikali A0 ditambah A1X ditambah hingga AM X pangkat M. Sedangkan jika A0, A pangkat 2 ditambah A1A ditambah A2 sama dengan 0 dan 2A A0A ditambah A1 sama dengan 0, maka di dalam hal ini UX sama dengan X pangkat 2 A0 ditambah A1X ditambah hingga AM sampai AM X pangkat M. Dikarenakan eksponensial AX dan X eksponensial AX adalah penyelesaian persamaan diferensial homogennya, jadi penyelesaiannya diperoleh YP sama dengan X pangkat K dikali A0 ditambah A1X ditambah hingga AM X pangkat M eksponensial AX. Dengan A0, A1 hingga AM adalah koefisien yang dicari. Nah, setelah itu didapat persamaan 4. Dengan demikian penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah XK dikali A0 ditambah A1X ditambah hingga AM X pangkat M dikali eksponensial AX. Oke, selanjutnya adalah dalam kasus 4, yaitu jika fungsi Gx pada persamaan diferensial berbentuk X pangkat M sin Bx plus X pangkat N cos Bx, dengan M dan N masing-masing adalah derajat polinomial, maka YP yang dipilih berbentuk ada dua. Yang pertama YP1 sama dengan X pangkat K buka kurung rawal dalam kurung A0 plus A1X plus dan seterusnya AM X pangkat N dikali cos Bx dan ditambah B0 ditambah B1X ditambah dan seterusnya hingga ditambah BM X pangkat M sin Bx. Itu untuk yang YP pertama. Dan YP yang kedua yaitu YP2 sama dengan X pangkat K buka kurung kerawal A0 ditambah A1X ditambah seterusnya hingga ditambah dengan AN X pangkat N dan dikalikan bersama cos Bx ditambah dalam kurung B0 ditambah B1X seterusnya dan ditambahkan Bn X pangkat N sin Bx. Yang membedakan sini hanyalah terletak di pangkatnya, yang mana M dan 1N, dan juga begitu dengan bilangannya. Dengan A0, A1 seterusnya hingga AM dan B0 B1 seterusnya hingga Bn merupakan koefisien tak tentu yang dicari dengan cara substitusi YP dan turunkan YP 2 kali terhadap X. YP diturunkan 2 kali terhadap X. Pada persamaan diferensial, maka persamaan diferensial menjadi A0 Y double aksen ditambah A1 Y aksen ditambah A2Y sama dengan X pangkat M sin Bx plus Xn cos Bx untuk persamaan 5. Untuk mencari persamaan partikular persamaan 5 dimisalkan YP sama dengan X pangkat K buka kurung kerawal dalam kurung A0 ditambah X1 X ditambah titik-titik seterusnya ditambahkan AS X pangkat S dikali cos Bx dan ditambah dalam kurung B0 B1 X hingga terusnya BS X pangkat S
sin Bx. Dengan S adalah derajat polinomial M dan M, dengan demikian penyelesaian umum persamaan diferensial adalah Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 dan YP. Oke, selanjutnya tentang kasus 5. Jika fungsi Gx pada PD berbentuk E1 dikali cos Bx atau E2 dikali sin Bx dengan B tidak sama dengan 0, maka YP yang dipilih berbentuk X pangkat K dalam kurung atau dikalikan dengan A0 cos Bx plus B0 sin Bx. Dengan A0 dan B0 koefisien tertentu yang dicari dengan cara substitusi YP dan turunkan YP 2 kali terhadap X ke persamaan diferensial, maka persamaan diferensial menjadi A0 Y pangkat double aksen A1 Y aksen ditambah A2 Y sama dengan E1 cos Bx, yaitu dalam persamaan 6, atau A0 Y pangkat double aksen ditambah A1 Y pangkat aksen ditambah A2 Y sama dengan E2 cos Bx di persamaan 7. Untuk mencari penyelesaian persamaan 6 dan persamaan 7, dimisalkan YP sama dengan X pangkat K buka kurung A0 cos Bx plus B0 sin Bx terkurung, dengan K adalah banyaknya akar persamaan diferensial homogen. Jadi persamaan umum diferensialnya adalah Y sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2 YP sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2 ditambah XK buka kurung atau dikalikan A0 cos Bx ditambah B0 sin Bx dengan C1 dan C2 konstanta sebarang. Selanjutnya, dalam kasus 6, jika fungsi Gx pada persamaan diferensial berbentuk E1 Ax cos Bx atau E2 E sin Bx dengan F E2 adalah konstanta yang tidak sama dengan 0, maka AYP yang dipilih berbentuk X pangkat K A0 EA B0 EA sin Bx, maka persamaan diferensial menjadi A0 Y double aksen plus A1 Y aksen plus A2 Y sama dengan E1 E pangkat AX cos Bx untuk di persamaan 8, atau A0 Y aksen plus A1 Y double aksen ditambah A2 Y sama dengan E1 A E pangkat AX sin Bx persamaan 9. Untuk mencari penyelesaian partikulir persamaan 8 atau 9, dimisalkan YP sama dengan XK A0 E pangkat AX cos Bx ditambah B0 E pangkat AX sin Bx. Dengan demikian penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan YH plus YP C1 Y1 ditambah C2 Y2 plus XK dikalikan dalam kurung A0 E pangkat AX cos Bx ditambah B0 E pangkat AX sin Bx. Di sini K adalah banyak akar yang sama pada persamaan diferensial homogennya, dan A0 dan B0 adalah koefisien yang dicari dengan cara substitusi YP dan turunkan YP 2 kali terhadap X ke persamaan diferensial. Oke, dalam mencari penyelesaian persamaan diferensial linear dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, berlaku aturan-aturan berikut. Aturan dasar, jika Gx pada persamaan diferensial merupakan salah satu fungsi yang terdapat di kolom pertama pada tabel 1, maka pilihlah fungsi YP yang bersesuai di kolom kedua. Lalu tentukan koefisien tak tentunya dengan cara substitusi YP dan turunkan YP 2 kali terhadap X ke persamaan diferensialnya. Dan untuk aturan modifikasi, jika Gx pada persamaan diferensial merupakan
banyak penyelesaian persamaan diferensial homogen. Maka kalikan YP yang dipilih dengan X pangkat K dengan K adalah banyaknya akar yang sama pada persamaan diferensial homogennya. Dan selanjutnya aturan penjumlahan. Jika Gx pada PD merupakan penjumlahan fungsi-fungsi yang berasal dari beberapa baris pada kolom pertama pada tabel 1, maka pilihlah YP yang berupa penjumlahan fungsi-fungsi dari baris yang bersesuaian pada kolom kedua. Oke, lanjutnya contohnya, yaitu carilah penyelesaian umum persamaan diferensial Y double aksen plus 2Y aksen ditambah 2Y sama dengan 3E pangkat min X plus 4 cos X. Penyelesaiannya, yang pertama-tama kita lakukan adalah selesaikan dulu persamaan homogennya, yaitu yang Y pangkat double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristiknya diperoleh adalah M kuadrat plus 2M plus 2 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik tersebut yaitu M1 sama dengan min 1 plus I, M2 sama dengan min 1 min I. Penyelesaian umum persamaan diferensial homogennya adalah YH sama dengan E pangkat min X plus C1 cos X plus C2 sin X kurung dengan C1 dan C2 adalah konstanta sebarang. Untuk mencari penyelesaian PD non homogennya yaitu YP, maka gunakanlah aturan C, sehingga YP sama dengan X pangkat K dikalikan dalam kurung A1 E pangkat min X plus A2 cos X ditambah A3 sin X kurung. Karena 3E pangkat min X ditambah 4 cos X bukan bentuk penyelesaian persamaan diferensial homogennya dan tidak ada akar yang sama, maka YP sama dengan A1E pangkat min X ditambah A2 cos X ditambah A3 sin X. Diturunkan 2 kali terhadap X didapat YP aksen sama dengan min A1E min X min A2 sin X plus A3 cos X. Dan YP pangkat double aksen sama dengan A1E pangkat min X dikurang A2 cos X plus A3 sin X. Substitusikan persamaan YP sama dengan A1E min X ditambah A2 cos X plus A3 sin X. YP pangkat aksen sama dengan min A1E pangkat min X dikurang A1 sin X plus A3 cos X. Dan YP pangkat double aksen A1E pangkat min X dikurang A2 cos X ditambah A3 sin X pada persamaan diferensial diperoleh sebagai berikut: A1E min X dikurang A2 cos X dikurang A3 sin X plus 2 dikalikan min A1E pangkat min X dikurang A2 sin X plus A3 cos X ditambah 2 dikalikan dalam kurung A1E pangkat min X plus A2 cos X ditambah A3 sin X kurung sama dengan 3E pangkat min X plus 4 cos X. Samakan ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan tadi, yaitu yang menjadi A1E min X dikurang A2 cos X min A3 sin X plus 2 dikali min A1E min X dikurang A2 sin X ditambah A3 cos X kurung ditambah 2 dikalikan dengan A1E pangkat min X ditambah A2 cos X ditambah A3 sin X sama dengan 3E min X plus 4 cos X. Diperoleh bahwa A1 sama dengan 3, A2 sama dengan A2 ditambah 2 A3 sama dengan 4, A3 min 2A sama dengan 0. Sistem persamaan ini diselesaikan dan diperoleh hasilnya A1 sama dengan 3, A2 sama dengan 4/5, A3 sama dengan 8/5.
Jadi, persamaan diferensial non homogennya adalah YP sama dengan 3E min X ditambah 4/5 cos X ditambah 8/5 sin X. Penyelesaian umum diferensialnya adalah Y sama dengan E pangkat min X dikalikan C1 cos X ditambah C2 sin X terkurung ditambah 3E min X plus 4/5 cos X plus 8/5 sin X. Tentang variasi parameter. Jika Y1, Y2 merupakan penyelesaian fundamental dari persamaan diferensial homogen order 2, maka langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear order 2 berkoefisien konstanta dengan metode ini adalah sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan persamaan diferensial homogen yaitu A0 Y double aksen plus A1 Y aksen plus A2 Y sama dengan 0, sehingga penyelesaian umum persamaan homogen adalah YH sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2. Kedua, menggantikan konstanta sembarang pada penyelesaian umum persamaan diferensial homogen dengan fungsi X sembarang, sehingga penyelesaian persamaan diferensial non homogen adalah YP sama dengan U1X Y1X plus U2X Y2X, dengan U1 dan U2X adalah fungsi sembarang yang belum diketahui. Ketiga, YP pada langkah kedua diturunkan terhadap X 2 kali, maka didapat YP aksen sama dengan U1 aksen X Y1X plus U1 X Y1 aksen X plus U2 aksen X Y2X plus U2 X Y2 aksen X. Karena U1 X dan U2X merupakan dua fungsi sembarang dari X, diperoleh U1X aksen Y1X plus U2 aksen X Y2X sama dengan 0, sehingga diperoleh YP aksen sama dengan U1X Y1 aksen X plus U2X Y2 aksen X, dan YP double aksen sama dengan U aksen X Y1 aksen X plus U1X Y1 double aksen X plus U1 aksen X Y2 aksen X plus U2X Y2 double aksen X. Selanjutnya, langkah keempat itu mensubstitusikan YP aksen dan YP double aksen pada langkah ketiga ke PD. Didapat A0 buka kurung U1 aksen X Y1 aksen X plus U1 X Y1 double aksen X ditambah U2 aksen X Y2 aksen X ditambah U2 X Y2 plus Y2 aksen X ditambah A1 dikali U1X Y1 aksen X ditambah U2X Y2 aksen X ditambah A2 dikali U aksen X Y1X plus U2X Y2X sama dengan U1X dikali A0 Y1 aksen X ditambah A1 Y aksen X ditambah A2 Y1X, sehingga didapat Gx sama dengan titik. Karena Y1 plus Y2 merupakan penyelesaian persamaan homogen, mengakibatkan A0 Y1 double aksen X ditambah A1 Y1 aksen X ditambah A2 Y1X sama dengan 0, dan A0 Y2 aksen X ditambah A2 Y2 aksen X ditambah A2 Y2X, sehingga persamaan P menjadi A0 U1 aksen X Y1 aksen X plus U2 aksen X Y2 aksen X sama dengan Gx. Langkah kelima, dari persamaan U1 aksen X Y1X plus U2 aksen X Y2X sama dengan 0 pada langkah ketiga, dan persamaan pada langkah keempat itu diperoleh 1 aksen X Y1X plus U2X aksen X Y2X sama dengan 0. U1 aksen X Y1X plus U2 aksen X Y2X sama dengan Gx dibagi A0. Langkah ke-6, menyelesaikan sistem persamaan pada langkah ke-5 sehingga didapat U1 aksen X dan U2 aksen X. Langkah ke-7, mengintegralkan U1 aksen X dan U2 aksen X pada langkah ke-6 sehingga diperoleh U1X dan U2X.
Ke-8 mensubstitusikan U1X dan U2X ke YP pada langkah kedua. Langkah ke-9 menjumlahkan penyelesaian umum persamaan diferensial homogen dengan penyelesaian persamaan diferensial non-homogen. Y sama dengan YH plus YP, di mana YH tadi Y1, C1Y1 plus C2Y2, dan YP tadi sama dengan U1X Y1 plus U2X Y2. Contoh soal. Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial berikut, yaitu 2y aksen dikurang 4y aksen plus 2y sama dengan x pangkat minus 1 dikali eksponen x, di mana x lebih besar dari 0. Penyelesaian langkah pertama, selesaikan persamaan diferensial homogennya, yaitu 2y aksen dikurang 4y aksen plus 2y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah 2m kuadrat dikurang 4m ditambah 2 sama dengan 0, atau 2m 2 dikali m min 1 kuadrat sama dengan 0, sehingga didapat akarnya m1 sama dengan 1 dan m2 sama dengan 2. Sehingga penyelesaian umum persamaan homogennya adalah YH sama dengan C1 pangkat x ditambah C2 x pangkat x, dengan C1 dan C2 konstanta sembarang serta x pangkat x dan x pangkat x dan x pangkat x adalah penyelesaian fundamental persamaan diferensial homogennya. Langkah kedua, gantilah C1 dan C2 pada penyelesaian umum persamaan homogennya menjadi fungsi x sembarang, sehingga YP sama dengan U1x pangkat x ditambah U2x x kali pangkat x merupakan penyelesaian persamaan diferensial non-homogen. Langkah ketiga, turunkan YP pada persamaan yang tadi 2 kali terhadap x, didapat YP aksen sama dengan U1 aksen x pangkat x ditambah U1x pangkat x ditambah U2 aksen x dikali pangkat x ditambah U2x dikali x pangkat x ditambah pangkat x. Dari sini diperoleh U1 aksen x pangkat x dan U2 aksen x kali pangkat x sama dengan 0, sehingga Y aksen P sama dengan U1x pangkat x ditambah U2x dikali x pangkat x ditambah pangkat x, dan YP double aksen sama dengan U1 aksen x pangkat x ditambah U1x kali pangkat x ditambah U2 aksen x dikali x kali pangkat x ditambah pangkat x ditambah U2x dikali 2 pangkat x ditambah x kali pangkat x. Langkah keempat, substitusikan persamaan U1 aksen x kali pangkat x ditambah U2 aksen x kali pangkat x sama dengan 0, sehingga YP aksen sama dengan U1x kali x ditambah U2x dikali x kali pangkat x ditambah pangkat x, dan YP double aksen sama dengan U1. Langkah keempat, substitusikan persamaan yang ini ke persamaan sebelumnya, sehingga didapat YP aksen sama dengan pangkat min 1 kali pangkat x, sehingga U1 aksen x kali pangkat x ditambah U2 aksen x dikali x pangkat x ditambah pangkat x sama dengan S1 dengan x pangkat minus 1 kali x per 2. Langkah kelima, bentuk sistem persamaan dari persamaan yang di atas tadi hingga diperoleh hingga didapat U1 aksen x plus U2 aksen x kali pangkat x sama dengan 0. Langkah 6, menyelesaikan sistem persamaan U1 aksen x kali pangkat x
plus U2 aksen X dikali X kali E pangkat X ditambah E pangkat X sama dengan X min 1 X pangkat min 1 X pangkat minus 1 dikali E pangkat X per 2 diperoleh U1 aksen X sama dengan minus U2 aksen X. Substitusikan persamaan U1 aksen X sama dengan minus U2 aksen X kali X pada persamaan kedua dari sistem persamaan yang tadi diperoleh minus U2 aksen X kali X ditambah U2 aksen X kali X plus 2 plus 1 sama dengan X pangkat minus 1 per 2. Selalu sederhanakan persamaan tadi sehingga diperoleh U2 aksen X sama dengan 1 per 2X dengan U1X sama dengan minus 1 U1 aksen X sama dengan minus setengah. Langkah ketujuh mengintegralkan U1X dan U2X diperoleh U1 sama dengan minus X per U1 sama dengan minus X per 2 dan U2X sama dengan ln X per 2. Langkah ke-8 mensubstitusikan U1X dan U2X ke persamaan YP yang persamaan semula yaitu YP U1X kali E pangkat X ditambah U2X kali E pangkat X diperoleh YP sama dengan minus X per 2 kali E pangkat X ditambah ln X per 2 kali X kali E pangkat X merupakan penyelesaian persamaan diferensial non homogennya. Langkah 9 menjumlahkan YH yaitu penyelesaian umum persamaan diferensial homogen dengan YP sehingga didapat Y sama dengan C1 E pangkat X plus C2 kali X kali E pangkat X dikurang X per 2 E pangkat X plus ln X per 2 X E pangkat X. Selanjutnya variabel kompleks. Dan dari metode koefisien tak tentu, persamaan diferensial order 2 tertentu dapat juga diselesaikan dengan menggunakan variabel kompleks. Pandangan lain persamaan umum dengan mengubah Qx sebagai fungsi variabel kompleks, solusi khusus Y memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagian real Y adalah solusi persamaan umum dengan Yx dengan Qx diganti oleh bagian realnya. Yang kedua, bagian imajiner Y adalah solusi persamaan umum dengan Qx diganti oleh bagian imajinernya. Contohnya, tentukan solusi khusus persamaan diferensial Y double aksen dikurang 3Y aksen plus 2E plus 2Y sama dengan sin X. Penyelesaiannya, yang pertama kita ganti sin X menjadi E pangkat IX di mana IX sama dengan cos X plus I kali sin X. Dengan menggunakan prosedur di atas dapat kita simpulkan bahwa imajiner solusi khusus persamaan 4.47 yang ini merupakan solusi khusus persamaan dari 4.46 dari soal. Sekarang kita mencari solusi khusus persamaan diferensial 4.47 dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Dengan melihat bentuk suku tak homogen persamaan 4.47, solusi khusus yang berpadan dengan bentuk tak homogen ini adalah Y sama dengan A ditambah B kali I dikali E pangkat IX. Dengan mensubstitusikan fungsi ini ke persamaan diferensial 4.47, diperoleh A sama dengan I per 10 dan B sama dengan 3 per 10. Dengan nilai A dan B ini diperoleh Y sama dengan 1 per 10 E pangkat IX ditambah 3 per 10 I kali I pangkat IX. Y sama dengan 1 per 10, kita ganti I pangkat IX tadi dengan cos X plus I kali sin X. 3 per 10 I kali cos X plus I sin X. Lalu kita sederhanakan, jadi didapat 1 per 10 cos X minus 3 per 10 sin X ditambah I dikali 1 per 10 sin X ditambah 3 per 10 cos X. Bagian imajiner dari Y adalah 1 per 10 sin X ditambah 3 per 10 cos X.
Karena solusi khusus 4/7 diberikan oleh Y sama dengan 1/10 sin X plus 3/10 cos X. Oke, baiklah. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Fokus tulus religius. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.